Assalamualaikum anak-anak. Kaifa haluk tilmid ya soli wa solihah? Insyaallah tilmid bi khair, alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan ya. Tetap melaksanakan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di pertemuan hari ini, kita akan mempelajari tentang Bahasa Indonesia kelas 3, tema 7, subtema 2, menemukan kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama merupakan kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama berisi topik yang sedang dibahas di dalam sebuah paragraf. Kalimat utama menjadi acuan untuk mengembangkan suatu paragraf. Kalimat utama dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan kalimat utama yang terletak di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Anak-anak, ibu mau bertanya, kalimat utama yang terletak di awal paragraf disebut apa ya? Anak-anak bisa menjawab di kolom komentar ya. Kalimat penjelas merupakan kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dalam sebuah paragraf terdapat satu ide pokok serta beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Bacalah teks berikut dengan seksama. Kebersihan pakaian sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Sudah banyak orang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan pakaian. Misalnya gatal-gatal, alergi, panu, dan penyakit lainnya. Nah, ide pokok dalam teks tersebut adalah pentingnya menjaga kebersihan pakaian. Kalimat utama terletak di awal paragraf. Kemudian, kalimat penjelasnya, kebersihan pakaian sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan pakaian yang kita gunakan. Sudah banyak orang-orang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan pakaian. Misalnya gatal-gatal, alergi, panu, dan penyakit lainnya. Bahan dasar pembuatan pakaian. Pakaian merupakan benda yang digunakan untuk melindungi tubuh. Ada pakaian yang melindungi tubuh dari hujan, dan ada pula pakaian yang melindungi dari panas dan terik matahari. Pakaian tersebut dari bahan dasar yang berbeda-beda ya. Ada yang terbuat dari kapas, bulu domba, dan serat sutra. Kapas merupakan bahan yang banyak digunakan untuk membuat pakaian, karena bahan dasar kapas memiliki sifat mudah menyerap keringat, lembut, dan nyaman digunakan. Pakaian berbahan kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari ya. Benang wol atau wol merupakan jenis kain yang berbahan dasar bulu domba. Biasanya digunakan untuk membuat sweater. Pakaian dasar bulu domba berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat udara dingin. Serat sutra merupakan serat yang terbuat dari kepompong ulat sutra. Pakaian yang berbahan dasar ulat sutra memiliki sifat halus, lembut, kuat, dan mudah menyerap keringat. Pakaian berbahan dasar ulat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Nah, berikut adalah kain adat Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman seni dan budaya. Salah satu keberagaman seni di Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah mempunyai kain adat khasnya sendiri. Yang pertama ada kain ulos berasal dari suku Batak. Yang kedua, ada kain batik dan lurik berasal dari suku Jawa. Yang ketiga, ada kain songket berasal dari Melayu. Kemudian yang keempat, tenun ikat. Kain tenun ikat berasal dari Flores. Kemudian yang terakhir yaitu sasambo. Sasambo adalah jenis batik khas dari Nusa Tenggara Barat.
Kain adat memiliki banyak fungsi antara lain. Yang pertama, digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Yang kedua, digunakan saat upacara adat. Yang ketiga, digunakan sebagai baju tarian daerah. Kemudian digunakan sebagai acara pernikahan. Berikut adalah jenis-jenis pakaian. Yang pertama, pakaian olahraga. Kedua, seragam sekolah. Ketiga, baju tidur. Nah, berikut adalah pakaian profesi. Contohnya adalah dokter, pakaian tentara, pakaian guru, pakaian karyawan, pakaian pilot, pakaian masinis, dan pakaian polisi. Pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan profesi tertentu. Pakaian profesi biasanya dikenakan saat bekerja. Pakaian profesi banyak jenisnya. Ada pakaian profesi yang dikenakan oleh dokter, tentara, guru, karyawan, pilot, masinis, dan polisi. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan ya. Pakaian profesi tidak dipakai setiap saat. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Tentara mengenakan seragam tentara saat bertugas. Guru mengenakan pakaian seragam saat mengajar. Dan pilot mengenakan pakaian pilot saat akan terbang. Pakaian profesi memiliki fungsi sebagai identitas atau tanda pengenal. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan dokter dengan perawat dari pakaian yang dikenakannya. Pakaian profesi juga dapat menjadi pakaian kebanggaan dari pemiliknya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga dapat dipahami. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.